Oke semuanya, kita perbesar dulu kameranya ya. Halo, kembali lagi bersama saya di channel Malas Belajar. Dan kali ini berhubung lagi tahun baru, saya mau ceritain sesuatu dulu. Eh, Akhir-akhir ini tentunya ya, eh, para pemrograman itu banyak yang pakai AI untuk ngoding. Dan saya salah satunya. Saya sering buat project React.js dan memakai Next.js juga dan Supabase sebagai backend dan database-nya. Lalu kenapa cerita itu bang? Ya saya ngerasa eh, namanya pipe coding, namanya aja yang ada kata vibe, tapi rasa getaran pemrograman itu gak ada. Yang ada saya gegeteran itu pas udah deployment, karena saya gak yakin sama eh, codingan AI itu, karena saya gak paham fundamental, gak terlalu paham itu. Yang saya hanya paham ininya giniin, ininya gituin ya, tau lah. Jadi saya putuskan untuk belajar PHP lagi dari awal. Lah kok PHP, tadi kan saya pakai React.js dan Next.js. Bukan ya, karena ini pilihan yang saya pilih, dan saya mau jadi saya mau belajar jadi back end gitu. Kenapa gak front end? Kan React itu framework front end. Ya mau aja. Jadi kita belajar PHP. Ya walaupun JS juga bisa jadi back end, JavaScript juga ya. Atau Python mungkin. Tapi saya akan belajar PHP yang digadang-gadang bahasa ini udah, yang disebut, yang diberitakan bahasa ini udah mati di tahun 2010 ya. Tapi gak apa-apa, saya akan belajar PHP karena komunitasnya asik-asik gitu ya. Saya lebih suka circle yang asik. Jadi mari kita mulai belajarnya dari course kah? Nggak usah, saya belajarnya dari ChatGPT aja. Oke, peraturan pertama belajar di Malas Belajar itu apa? Jangan terlalu semangat ya, karena itu dinamakan malas belajar ya. Langsung saja. Perkecil dulu kameranya. Set. Nah, langsung saja di materi belajar PHP. PHP itu bukan pemberi harapan palsu, tapi PHP Hypertext Preprocessor. Nah, di awalnya PHP Hypertext Preprocessor PHP. Nah, gitu ya. Saya juga gak tahu kenapa akronimnya di awalnya gak ada kata prosesor. Mending pokoknya langsung PHP. Itu termasuk kepanjangan akronimnya. Nah, pemrograman ini penemunya itu Rasmus kalau gak salah, dan dia bikin ini pas jadi kepala saat buat projectnya ya. Searching aja lebih lengkapnya. Tapi bahasa ini pemrogramannya dijalankan di server side. Jadi server, bukan client server ya. Yang paling sering digunakan untuk membuat website dinamis. Maksudnya gimana? Kalau dulu pas HTML dinamis itu gak bisa diubah-ubah. Sekarang bisa diubah-ubah karena datanya tinggal CRUD, CMS maksudnya itu. Bisa diubah, ditambahkan, dihapus, diubah, diedit atau di apapun lah, tanpa merubah kodenya. Jadi ada pengaturannya gitu. Ada halaman adminnya. Kita bisa buat halaman admin. Nah, form register, login, website sekolah, toko online, dan sistem admin. Nah, di sini sistem admin CRUD berjalan di server, bukan di browser. Kalau ke-browserin maka akan dibuatkan, dikompil jadi HTML mungkin ya. Nah,
web server itu karena web server kita perlu install XAMPP dan Laragon. Kan biasanya kalau HTML kita tinggal klik kanan open browser, nah, tinggal gitu kan. Oh sorry, ada motor. Tapi kalau di PHP kita harus menjalankan dengan exam ini, yang mana exam itu kita tulis exam pp. Nah ini tadi saya nyoba-nyoba ini, belajar PHP dulu ya sebelumnya tentunya ya, karena saya belajar lagi. Nah ini exam pp, kalian perlu download ini ya, download nanti install default aja, cari aja di tutorialnya di YouTube banyak kok. Kalau nggak mau install, kalau cuman punya HP mending pakai Programmis aja dulu, karena ini kita akan belajar fundamental dari variabel dan tipe data yang biasanya semuanya dari pemrograman lain hampir sama. Jadi ada kok di Programmis. Kita cari PHP, ada nggak PHP? Oh nggak ada. Coba PHP ada dong. Oh ada. Nah PHP compiler. Nah di sini kalian nggak perlu install server, tinggal run aja. Nah try.pro. Oke, karena sudah ngasih tool yang lain yang walaupun kalian cuman punya HP atau males ini install, lihat tutorial install XAMPP, kalian tinggal coba ini untuk belajar. Dan program sini masih banyak lagi ya bahasa lain, tapi kalian harus belajar PHP karena nonton channel ini ya. Oke, lanjut materi selanjutnya di nah XAMPP, text editor, VS Code cek udah ada, Chrome cek udah ada. Nah, oke kita langsung buat ya. Nah, di sini saya sudah buat tentunya. Nah, di sini pakai HTML. Kalian bisa nulisnya digabung dengan HTML atau cuma ini doang, tapi hasilnya sama kok. Nah, kalau kalian ngejalanin server di Linux, kalian tinggal install PHP-nya dan servernya, mau termasuk MySQL, MariaDB dan lain-lainnya ya gitu. Enter, tinggal php min s localhost dan jalan ya. Nah kita jalannya di sini ya, localhost 8000 ini yang index file php. Nah lihat di sini ini tinggal localhost 8000. Kalau yang dari satu harus ditambah dari satu. Kenapa? Karena yang indeks itu udah default pasti kebaca yang bawaan, nggak ngalangin cok. Nah kok tahu bedanya ya kayak gini lah, ini ada dari satunya, ini gak ada, soalnya ini indeks, gak perlu di slash index, gak perlu kayak gitu, tinggal ini. Oke selanjutnya kita lanjut ke variabel dan tipe data tentunya. Oke, hello world udah kita install hello world udah. Nah index tadi bla bla bla. Nah, kita variabel di PHP kita harus memasukkan tanda dolar ya teman-teman, tanda dolar, uang. Tanda dolar kayak gini. Ini namanya variabel, nama sama dengan key. Nah lihat udah ada icon, halo nama saya key. Nah sebenarnya kalian nggak perlu ngisi yang kayak gini, Nah kalau di sini nggak perlu ya, nggak error, maksudnya nggak akan error. Oh ini day hello nama saya key. Oke. Itu adalah variabel dan tipe data. Oke selanjutnya, oh ya
Usahakan kalau kalian buat sama ngambil materinya dari ChatGPT, jangan copy paste, jangan pakai ini dulu. Kenapa? Karena ada yang namanya muscle memory. Kalau kalian belajar menari akan lebih mudah dengan muscle memory daripada kalian mengingat koreografinya. Sama dengan coding, kebanyakan menganalogikannya dengan angkat besi ya, muscle memorinya. Padahal angkat besi cuma satu, lihat tutorial satu kali pun kalian bakal ingat. Nah, kalau ini mengetik dengan beberapa sintak dan banyak keyword, itu lebih masuk dianalogikan dengan menari kan, banyak gerakannya, maksudnya dance gitu. Kalau ngangkat besi ya terlatih ototnya, tapi kan ini kita melatih memori, bukan melatih cuman otot yang enggak memikirkan memori. Oke, lanjut ya. Kenapa ngebahas otot muscle memory? Yang jelas kalian nggak boleh copy paste dulu. Kita lanjut dengan nama 20. Tuh kan, lihat, ini memori saya belum mengingat keyboard yang ada di sini. Kalian bisa langsung sebenarnya echo 2H $H. Nah, perlu diingat di akhir kita harus ada semikolon ya, ada tanda semikolon, kalau enggak error. Nah, error. Oke, error kan. Kita lihat lagi. Nah, kenapa kayak gini? Kalau kalian belajar HTML, kita perlu tag BR. Apakah di sini bisa? Oke, 20. Kenapa gak ada umurnya? Karena saya gak nulis kayak gini, umur saya 20, enggak. Nah, oke, selanjutnya apa? Tipe dasar ada string, integer, float, dan status. Ini kalian harus coba ya, tulis, saya males. Nah, ini penggabungan ya. Kita akan lihat bedanya di sini. Ini ada yang pemakaian dot, yang gini dot ya, ada titik dot itu deh. Nama saya, nama. Kita coba menggabungkan teks dan variabel. Ini udah ya, teks dan variabel. Umur saya, tinggal tambahan ini umur saya. Nah, age-nya bisa dimunculin tapi dengan dot. Ini kayak 1 kali 1 1 tambah 1 sama dengan 11, maksudnya 1. Nah, lihat umur saya umur saya 20. Padahal ini yang di dalam kurung, yang ini gak di dalam kurung. Bedanya kenapa? Kita coba pakai titik 2 kebanyakan bang. Kita pakai titik 1 ya. Titik 1. Apakah bisa? Bisa teman-teman. Kalau yang atas kita percobaan guys. Kita percobaan. Kita harus banyak percobaan. Oh ya, perlu diperhatikan ini tanda ini berarti kalian belum save. Nah,
Kalau sudah ini udah di save dan di sini akan bisa kita refresh. Nah, lihat nama saya nama. Bisa dilihat kan bedanya, ini akan munculnya variabel. Yang munculnya kok gini, Cok. Yang munculnya yang kayak gini bakal disebut variabel. Kalau titiknya titik 2 maka tidak akan. Nah, maka akan tertulis gini. Kalau kita tulis variabel yang isinya integer akan sama aja. Apakah sama? Tidak. Ternyata tidak ya. Nah, begitu perbedaannya. Bingung bukan? PHP is wired. Ya, itu saat saya nonton tutorial India. Nah, kalau di sini kalian bisa langsung coba ya. Kita akan coba di sini di materi selanjutnya. Oke, latihannya kita skip. Ini kita skip, nggak usah sih. Yang panjangnya percabangan if. Oke. Di sini nggak ada, biasanya ada angka ganjil kah? Enggak ya. Oke, lanjut aja ke materi ketiga. Nah, sambil materi 3 kita akan menuliskan ini ya. Kita akan berlatih ini dulu. Ini dulu ya. A sama dengan 10, B sama dengan 3. Variabel 10 maksudnya. Variabel A kita tambah-tambahan. A plus B. Hasil Eko untuk mencetak hasil Eko A variabel A plus B. Masih pemula, maaf yang tutornya masih pemula ya. Titik koma. Inilah kenapa kalian gak perlu CTRLS ya. Inilah kalian perlunya ngetik kayak gini. Ada syntax error katanya. Oh iya, kita gak pakai dolar tuh. Tuh kan, maskal memori. Maskal memori itu juga termasuk CTRLS. Masih error. Oh, astaga, run. Masuk ya. Kenapa saya kurang fokus? Ada yang adan. Bentar, kita dengerin dulu.
kayaknya dari tadi ya adanya, saya nggak dengar. Apakah saya terlalu fokus atau kurang fokus? Dan gitulah, selanjutnya saya males nulisnya. Sama dengan. Nah, lihat kenapa harus pakai sama dengan ini? Dua. Kenapa harus dua? Karena kalau enggak ya bakal disangka nilai ini menghasilkan nilai. Nah, ini sama dengannya satu kan, jadi dianggap variabel itu. Nah, kita coba langsung di if deh. Nilai 80. Nah, nilai apa tadi teh, lupa. Nilai 80, Eko nilai gitu doang. Nilai 80 titik koma Eko if ya, enggak. Nah, ini operator pembandingan sama dengan. Oh ya, sama dengan itu bukan hasil ya, tapi hal yang sama dengan nilainya. Misalkan air, misalkan 2 tambah 5, kalian harus belajar, mungkin kalau ngerti ini bakal mudah belajar aljabar. 2 tambah 5 sama dengan 7 kan. Nah, itu bisa dikatakan hasil juga, tapi bisa dikatakan sama dengan 7. 2 tambah 5 sama dengan 7 kan. Nah, bisa juga 2 tambah 5 sama dengan 6 tambah 1. Nah, itu persamaan di matematika, mungkin kelas 10 kalian belajar. Nah, itu konsep sama dengan itu bukan hasil, tapi seperti itu. Otak saya gak bisa mendefinisikannya lagi. Bukan otak saya, maksudnya kalian kosakata saya masih sedikit sekarang. Pokoknya gitu ya. Kita coba dicontoh lagi. 9 tambah 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, sebenarnya atau 9 bisa kayak gini, 9 tambah 1 sama dengan 5 tambah 5. Kebayang? Kebayang kan? Oke. Kayak gitu ya. Artinya sama dengan itu jangan salah konsepsi. Ini akan mempermudah bagian ini soalnya. Oke. Eko nilai lebih dari sama dengan 75, hasilnya true. Oke, kita coba ya. Lebih dari sama dengan 75, gitu dong kan? Oh, nilainya ini variabel, astaga. Eko nilai, nah 1 lebih dari sama dengan 75. Lebih dari 75 itu 80, berarti nilainya benar 1. Nah, kalau ini sama dengan 75 pasti false, bukan sama dengan.
Sama dengannya harus ini false karena tidak sama. No, kosong. Kalau false tidak tampil katanya. Oke, selanjutnya karena tidak sama dengan. Kalau 80 satu karena nilainya sama. Nilai ini sama dengan nilai ini. Kayak gitu. Arti kan? Arti ya tuh. Maaf saya baru belajar juga. Dan ini fungsi dan ya. Dan ini fungsi tidak sama dengan. Kita coba dulu tidak sama dengan di sini. Biar kalian ngerti. 0 pasti tidak tampil karena 80 itu sama dengan 80 itu sama, bukan tidak sama. Kayak gitu ya. Nah, kalau dan nilai kita baca bahasa manusianya gini. Jika nilai, maksudnya nilai mana? Jika nilai ini 80, jika 80 lebih dari sama dengan 75 dan absennya lebih dari sama dengan 80, maka lulus. Jika tidak, maka tidak tampil. Nilai 80, absen 90. Kita tulis ya. Nilai ini udah berapa menit? Berapa? 3 menit lagi ya. Oke. Nilai 90 kehadiran nilainya gede ting KKM teh 75 sama dengan hadirnya harus 90 dong. Ini sekolah elit ya, nggak boleh bolos. Kalau bodoh gak apa-apa. Kalau nilainya kecil gak apa-apa. Oke, IP nilai. Oke, IP ya. Nilai lebih ditulis lebih dari sama dengan ininya nilainya 80, bukan KM coy. Ini teh nilainya, astaga, otak saya, kepala saya agak panas kayaknya. Ini kehadiran dia 90 jika lebih dari nilainya 75 dan ya kita kurungin dulu gak sih? Kurung ya. Kenapa dikurung? Karena ini kondisi, disebutnya kondisi ya. Kalau di Excel kalian akan ngerti lah. Dan kehadirannya hadir lebih dari kehadirannya harus 90. Kita ke KM 90 lebih dari sama dengan astaga, lebih kecil artinya kan, benar kan, lebih dari sama dengan
kehadirannya harus 90. Kehadiran dia 90, ini minimal kehadirannya gitu. Maka Eko, nah baru kurung awal Eko, males. Eko lulus, di CTRLS lagi run. Dia lulus teman-teman karena nilainya 80 dan kehadirannya sama dengan ini 90. Oke. Gitu ya. Oke, untuk penutup, agar kalian paham perbandingannya itu gimana, kita ulang lagi ya. Tadi cuman pakai tangan kan, kita lihat perbesar. Oke, gede kan, kita hapus ini. 5 tambah berapa, 3, pastikan sama. 5 tambah 3 berapa, 8, pasti gitu. Tapi ini akan kalian akan membayangkan ini hasilnya. Nah, kalau perbandingan hasil yang samanya gimana agar menghasilkan 8? Bisa 9 kurang 1, bisa 9 kurang 1 kan 8, nilainya sama. Bisa 5 tambah 3 mana astaga, matematika 7 tambah 1 bisa 8 ya. Kayak gitu. Yang tadi juga kayak gitu ya. Ini absen lebih dari sama dengan 80 nilainya. Nilai absen itu tadi, nilai absensi ini nilainya 80, lebih dari sama dengan 80, maka akan lulus. Nah, karena nilainya 75, tapi karena nilainya 75 ini tidak akan lulus. Kita coba yang ini tidak akan lulus, tidak tampil. Lulus. Astaga, ini tuh 80 nilainya 75. Maksudnya di sini 80. Wah. Nah, ini gak akan lulus. Ininya KKM-nya astaga. Aduh, kita udah akhiri aja ya. Nah, di sini nggak akan lulus. Ini kita akhiri aja ya. Saya terlalu lelah soalnya, kayaknya perlu perlu refreshing kayaknya. Ini akhir tahun saya belum refreshing lagi. Oke, selamat tinggal. Maksudnya terima kasih sudah menonton channel ini, channel Malas Belajar. Subscribe jika kalian suka dan like jika kalian tidak suka ya. Kalau ada emotrek boleh banget. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalian harus belajar learning by context dalam bahasa Inggris. See you.